Jadi bagaimana sebenarnya peran PPNI Cianjur dari mulai awal bencana 21 November. Yang kedua di perparkiran utama, yang ketiga di belakang di lapangan tenis. Yang mana semua pasien itu yang rawat inap pun dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi perawat Jawa Barat. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sedang berada di posko Badan Penanggulangan Bencana DPW PPNI Jawa Barat. Telah hadir bersama kami. Assalamualaikum Pak Haji Isep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beliau adalah Ketua DPD PPNI Kabupaten Cianjur. Betul. Pak Isep, yang pertama kami sampaikan turut berduka cita yang mendalam atas kejadian gempa yang terjadi tanggal 21 November 2022, 5,6 skala Richter. Tentunya sudah berdampak pada seluruh aspek, tidak hanya rumah yang rusak, korban jiwa pun sudah banyak dan juga perawat terdampak. Mudah-mudahan Pak Isep selalu dikuatkan. Amin. Dan seluruhnya juga saling membantu, saling menguatkan. Amin. Saya Masdum Ibrahim dari Divisi Kesejahteraan. Kesempatan siang hari ini akan memandu podcast DPW PPNI Jawa Barat. Jadi tetap selalu melihat ya, juga untuk selalu menonton tayangan podcast DPW PPNI Jawa Barat. Jangan lupa like, share dan juga subscribe DPW PPNI Jawa Barat. Baik, Pak Haji Isep, kalau boleh diberikan informasi kepada seluruh penonton ini. Jadi bagaimana sebenarnya peran PPNI Cianjur dari mulai awal bencana 21 November sampai dengan hari ini. Terima kasih Pak Masdum, yang mana alhamdulillah kita bersyukur dapat berjumpa dengan Pak Masdum dari DPW. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 21 November 2022 pukul 13.15 di Kabupaten Cianjur telah terjadi gempa bumi, yang mana gempa bumi itu sangat besar sekali. Yang dirasakan oleh kami kebetulan berdomisili di Kabupaten Cianjur. Ketika ada kejadian waktu itu kami langsung merapat dengan pengurus-pengurus yang ada di Kabupaten Cianjur untuk mendapatkan barisan, menganalisa kajian dan lain sebagainya, situasi dan kondisi. Bekerja sama kebetulan waktu itu dengan DPK Rumah Sakit Cianjur. DPK ya, Rumah Sakit Cianjur ya, pada hari pertama karena situasi dan kondisi banyak sekali yang dirujuk ke gawat daruratan ke Kabupaten Cianjur, maka kami berkeputusan membuat posko di Rumah Sakit Kabupaten Cianjur. Kebetulan posko yang ada di di Rumah Sakit Kabupaten Cianjur itu ada tiga titik. Yang pertama awal-awal. Yang awal-awal tuh. Yang pertama adalah di titik IGD di sebelah barat. Yang kedua di perparkiran utama. Yang ketiga di belakang di lapangan tenis. Yang mana semua pasien itu yang rawat inap pun dikeluarkan. Karena dalam dampak daripada gempa bumi, rumah sakit itu mengalami retak-retak juga. Jadi ketakutan semua pasien yang ada semua dikeluarkan. Kebetulan jam berganti jam, sementara pasien terus-menerus yang ke gawat daruratan terus-menerus per sekian menit terus-terusan ke sana. Tapi alhamdulillah
kami dengan perawat yang ada di sana di sekitar Kabupaten Cianjur merapat terus ke rumah sakit. Kebetulan semakin sore pasien kita diperiksa, membuat triase gitu kan untuk menentukan yang berat dan ringan, dan kebetulan waktu itu jadi dari Bandung juga turun. Alhamdulillah ada bantuan dari Bandung. Bapena 2 orang, Kang Dedep dan temannya, termasuk dari Hipgapi. Ya kebetulan waktu itu terus langsung terjun dikarenakan perawat-perawat yang ada di rumah sakit terfokus di titik itu, sehingga yang masuk rujukan dari daerah-daerah itu kebetulan kami langsung terjun menangani itu. Dari sampai pukul 20 sampai pukul 0.30. Alhamdulillah besoknya Pak Mas Dum, besoknya karena informasi koordinasi dengan DPW itu sangat intens, kebetulan dari hari kedua dari beberapa relawan dari beberapa perguruan tinggi, baik itu dari Bakti Kencana, dari Unjani, dari Stikindo yang ada di Ciparai, termasuk Universitas Kesehatan dari Sukabumi bergabung, dan kami bagi di titik yang ada di 3 posko itu yang ada di rumah sakit. Dan yang utama juga adalah triase, dari mana rujukan-rujukan dari daerah itu terus-terusan. Sampai hari yang kedua kami standby di sana posko. Masih di tadi rumah sakit. Masih di rumah sakit, Sayang ya, sudah sayang. Hari ketiga, hari Rabu. Hari ketiga itu hari Senin, Selasa, Rabu ya. Hari Rabu. Pas hari Rabu juga sama, tetapi kondisinya tidak seperti yang hari pertama yang kedua. Kebetulan informasi daerah, karena hari yang pertama itu sangat gelap gulita gitu kan, sehingga kita komunikasi ada gangguan gitu. Jadi di sana hari ketiga udah berangsur-angsur tidak begitu seperti padat yang kemarin. Kami dari DPD PPNI Kabupaten Cianjur setelahnya rapat pimpinan dan dengan koordinasi dengan DPW, maka kami berkesimpulan waktu itu karena situasi dan kondisi dari 12 kecamatan yang terdampak ada di Kecamatan Cugenang, maka kami pindah waktu itu ke Cijedil. Yang lokasi hari ini yang lokasi hari itu waktu itu diposisikan di Cijedil, tetapi kita koordinasi dengan Bapena Kang Ajwar, suruh merapat dengan Bapena, yaitu yang di Deratna ini sampai hari ini gitu di dalam masalah-masalah itu. Jadi dari hari ketiga dan sampai hari sekarang yang ke-12 itu berdatangan dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Maka kami di sana cenderung untuk sebagai koordinator di dalam masalah komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi. Sebab menurut hemat kami, untuk masalah-masalah teman-teman yang dari luar Kabupaten Cianjur tidak tahu di mana yang letak-letak itu untuk pengungsian. Maka kami koordinasi dengan Puskesmas Cijedil untuk menggait ketika ada tamu-tamu yang ingin langsung ke lapangan. Alhamdulillah semua 27 kabupaten kota, ada juga yang stay di sini udah sampai seminggu gitu kan. Di antaranya Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung Barat gitu. Dengan juga teman-teman pada umumnya kurang lebih 2 harian lah stay di Kabupaten Cianjur. Dengan selalu koordinasi dan komunikasi dengan kami DPD di Kabupaten Cianjur. Adapun di dalam masalah-masalah teman-teman yang dari luar Kabupaten Cianjur itu selalu mau logistik dan obat-obatan. Dan ada yang ingin langsung kepada pengungsi-pengungsi, maka kami juga koordinasi dengan Kecamatan Pacet, yang mana di Kecamatan Pacet ada 2 puskesmas, Puskesmas Cipendawa dan Puskesmas Sukanagali. Begitupun di Cugenang ada 16 kecamatan dan ada 2 puskesmas. Yang pertama Puskesmas Cugenang, yang kedua Puskesmas Cijedil, di mana kami memuaskan itu di daerah wilayah kerja Puskesmas Cijedil. Dari sana kita arahkan sambil memeriksa yang sederhana, begitupun di dalam masalah-masalah administrasi selalu tercatat dan catatannya ada di posko PPNI dan Bapena. Iya, Pak Haji Isep, dari layanan yang dibuat di posko, apa saja yang diberikan kepada masyarakat atau pada masyarakat yang terdampak gempa ini, Pak? Ya.
Pada umumnya gitu air mineral yang pertama, yang kedua mie instan, mie instan dengan makanan-makanan ringan yang lainnya, termasuk juga masalah-masalah logistik yang lain di antara selimut, terus pampers untuk anak-anak, untuk lansia juga minta karena masalah kesulitan untuk ke WC gitu kan, maka ada yang lansia tidak bisa kemana-mana, terpaksa dia kebutuhan pampers. Artinya dari sisi layanan itu, sisi logistik, makanan, gitu ya. Kalau dari keperawatan sendiri dari PPN? Dari keperawatan, alhamdulillah teman-teman terjun langsung di samping memberikan logistik juga memeriksa keadaan pasien. Betul. Dari mulai TTP, termasuk masuk secara keadaan umum dan lain sebagainya, dan diklasifikasikan di dalam ke kelompok-kelompok nantinya asuhan keperawatan, asuhan komunitas dan lain sebagainya. Juga kami kerjasama dengan yang lainnya gitu kan, yang di bawah naungan organisasi PPNI. Jadi untuk masalah-masalah secara rutin tiap hari, karena kami juga berdekatan dengan beberapa posko pengungsian, maka secara rutin baik pagi, siang, malam ada yang diperiksakan ke posko kami gitu. Di samping secara rutin teman-teman kami diarahkan untuk memeriksa keadaan secara keseluruhan yang ada di posko. Ya, baik. Dari sampai dengan hari ini, bagaimana, ada hambatan tidak dari sisi komunikasi, koordinasi? Karena kan ketika bencana ini semua sektor ya, lintas sektoral berada. Bagaimana Pak Isep dalam pelaksanaannya? Alhamdulillah di dalam masalah komunikasi, koordinasi dengan teman-teman, dikarenakan ada SOP dari pemerintah daerah ketika yang dari luar Kabupaten Cianjur, termasuk juga yang di Cianjur selalu terregistrasi dulu. Nanti dipetakan oleh posko mau kemana, berapa bawa, apa yang dibawa gitu kan, berapa jumlah perawat dan lain sebagainya. Nah, di dalam kesulitan kami waktu itu dikarenakan semakin padat gitu kan, terkadang ada yang registrasi sampai ada yang berjam-jam, sehingga dia tidak lagi ke posko tapi terus dikawal melalui komunikasi. Saya berada di Warung Konang di titik Kampung Cibulakan. Ya, makanya kami arahkan, dan selalu kami walaupun ada hambatan lalu lintas, sebab traffic waktu itu padat sekali dari Cianjur ke posko kami itu kadang-kadang bisa 3-4 jam gitu. Ya makanya arahkan kami kepada silahkan asal tercatat itu gitu kan, intinya tercatat gitu. Ya, jadi alhamdulillah ya, dengan hambatan yang ada, terus ternyata diantisipasi dan bisa lancar akhirnya. Betul iya. Pak Masdo. Pak Isep, sampai dengan hari ini, karena kita juga tahu mendata bahwa ada jumlah perawat terdampak akibat gempa Cianjur ini. Kalau boleh tahu berapa yang terdampak Pak Isep? Ada informasi dari DPW, dalam hal ini Bapena yang dimandatkan oleh DPW membuatkan link suruh kepada DPD untuk menyampaikan dampak daripada gempa bumi ini terkait masalah apakah rumahnya kerusakan, maka membuat link lah. Dari data yang ada, karena mungkin teman-teman di lapangan tidak begitu memperhatikan HP gitu kan, maka kami secara intens 4-5 kali menyampaikan gitu. Yang pertama dari Pak Sekretaris Bapena PPC Jawa Barat itu baru ada 62 hari pertama. Informasikan lagi yang udah membuat link, yang terus 182. Setelah itu robah lagi, harus ada diedit, harus ada file foto untuk analisa gitu. Ya kebetulan Pak Masdum sampai per hari ini gitu kan, bersama-sama dengan Pak Masdum dan Pak Yosep itu verifikasi itu 277 yang terdampak ya Pak. 277 orang yang berdampak. Dari 277 tersebut kami verifikasi. Dan dari hasil verifikasi itu ada temuan bahwa ada yang suami istri melaporkan 2 gitu kan, sedangkan rumahnya 1, maka kami delete. Begitupun ada yang dari SPK, dia basicnya perawat tetapi D3-nya ke kebidanan dan tidak punya nira, makanya kami delete gitu kan. Jumlahnya jadi 6 orang yang terdelete. Untuk itu, untuk sementara sampai per hari ini adalah 276 orang yang terdampak gitu kan. Ya, artinya data ini juga menjadi bagian concern dari bidang kesejahteraan DPW PPNI Jawa Barat beserta seluruh pengurus, bahwa ada program DPW PPNI Jawa Barat Peduli ya.
betul, ada kadeuh ya. Tadi kadeuh. juga sudah disampaikan Pak Osep ya, Pak Isep ya di pendopo ya. Iya, betul. Tentunya juga memang tidak besar, namun yang paling jelas adalah bukti bahwa PPNI Jawa Barat memang dirasakan bermanfaat dan juga lebih dekat dengan anggotanya. Baik, terakhir Pak Osep, Pak Isep ya, karena namanya ini mirip dengan Wakabid bidang kesejahteraan Pak Osep ya. Apabila ada yang masih ingin memberikan bantuan, support baik dari sisi material, tenaga dan lain-lain, seperti apa prosedur yang bisa dilaksanakan Pak Isep? Baik Pak Masdum, kepada teman-teman seluruh Indonesia dan khusus di Jawa Barat, kalau toh ada yang terketuk hati, dan alhamdulillah sudah ada Pak Masdum, tetapi kalau ada lagi yang mau menambah silakan, kalau berupa uang silakan nanti diberikan, dan insya Allah nanti oleh Pak Masdum mungkin kontak daripada nomor rekening DPW Jawa Barat itu kesanalah alurnya. Baik, nanti ada di sini di nomor rekening DPW PPNI Jawa Barat ya, kalau yang ada mau berdonasi, karena bencana ini tidak hanya ditanggap darurat, ada fase-fase yang lain juga mesti diperhatikan. Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, khususnya para perawat atau umumnya juga masyarakat lainnya, kalau mau memberikan dukungan, bantuan dan juga donasi dapat melalui link atau di bawah ini ya nomor rekening DPW PPNI Jawa Barat. Baik, terakhir Pak Isep, apa yang ingin disampaikan untuk seluruh warga perawat Jawa Barat? Silahkan. Terima kasih kepada teman-teman seluruh warga Jawa Barat yang 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Yang pertama kami ucapkan terima kasih yang telah berdedikasi, aplikasi, baik berupa logistik, tenaga, pikiran. Terima kasih, mudah-mudahan apabila di dalam masalah-masalah yang masih ada dana, silakan tadi seperti Pak Masdum katakan, silakan kepada nomor yang telah dibuat oleh DPW PPNI. Dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya juga kepada teman-teman yang khusus di Kabupaten Cianjur yang terdampak yang pertama itu tadi adalah 267. Mudah-mudahan jangan dilihat masalah materi berupa uang besarannya, tetapi itu rasa cintanya DPW untuk uang kasih lah gitu Pak Masdum ya. Lebih dekat, dirasakan, bermanfaat. Nah itu mungkin Pak Masdum. Baik, terima kasih Pak Isep atas waktunya di tengah kesibukannya mengkoordinasi dan juga memonitor kondisi, memastikan seluruh yang ada di pengungsian maupun seluruh perawat di Cianjur. Mudah-mudahan tetap sehat selalu Pak Isep. Amin, 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 amin. Dan kepada seluruhnya juga, bencana memang tidak pernah tahu kapan datangnya. Sudah ada prediksi, tapi tadi ya kita tidak pernah tahu kapan bencana itu datang. Oleh karena itu tetap waspada, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kekompakan. Saya Masdum Ibrahim undur pamit untuk podcast DPW PPNI Jawa Barat hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Juga boleh di-subscribe untuk mengetahui video-video dan informasi dari DPW PPNI Jawa Barat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.